Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini selanjutnya akan diseminasi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kota Samarinda yang akan disampaikan oleh Bu Mira Sartika SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih Pak Harli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya Bapak Ibu. Boleh berdiri dulu agar kita tidak mengantuk Bapak Ibu. Segar-segarkan badan dulu Bapak Ibu. Gerak-gerakan dulu anggota tubuh. Ayah bergerak ayah. Boleh. Baik Bapak Ibu. Baik, kalau misalnya saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Selamat malam, gak usah ada tepuk Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, kita ini dulu konsentrasi. Selamat malam. Ada yang belum konsentrasi Bapak Ibu. Oke, bener. Harus ada kesalahan, itu manusiawi. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ini sudah ini ya. Baik. Selanjutnya kita coba dulu, kita bermain ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Silahkan kita tebak-tebakan dulu Bapak Ibu. Yang pertama, oke, kira-kira tebak gambar apakah ini Bapak Ibu? Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan Bu Puri. Petenis handal. Petenis handal, ya benar sekali. Oke, silahkan. Gambar kedua Bapak Ibu, tebak-tebakan. Tangan panjang. Tangan Oke, ada yang punya jawaban berbeda? Silakan Pak Gustin. Tantangan seru. Tantangan seru, benar sekali, tantangan seru. Oke, tebak gambar yang ketiga. Nah, kira-kira ini apa? meriah. Apa kira-kira? Meriah. Oke, baik, ini merampas harta Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, silahkan Bapak Ibu. 3 bakar. 3 bakar, benar sekali. Selanjutnya Pak. Oke, ini apa? Tanah air, benar sekali. Selanjutnya, Tenaga listrik. Oke, benar. Ayo, Bapak Ibu tebak gambar. Mana Losari? Apa Bapak Ibu? Tanah longsor. Ya Bapak Ibu, benar sekali. Selanjutnya, ayo, pancing ikan. Selanjutnya Bapak Ibu, Banting raket. banting, ya banting raket. Dan selanjutnya, harga lontong. harga lontong Bapak Ibu. Baik, beri aplaus buat kita semua. Baik, pada hari ini kita membuat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. HP-nya mohon di silent dulu. Kalau misalnya nanti pada saat kita, ayo Mbak, silakan di ini HP-nya baru kita gunakan. Kemudian di sini juga kalau bertanya mungkin kita batasi dulu ya Bapak Ibu.
kemudian yang aktif, dan kalau misalnya keluar itu ada izinnya dulu. Kita bersepakat ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas dulu. Oke, terima kasih. Baik, pada budaya positif di sini ada disiplin positif ya, ada teori kontrol, teori pilihan, di mana kontrol diri itu yang bisa adalah kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain agar bisa patuh kepada kita. Yang bisa pada saat anak-anak kita patuh kepada kita karena dia mau dikontrol. Tetapi di saat kita menjadi seorang guru, tipe anak-anak kita kan banyak Bapak Ibu ya. Ada yang memang dia mau nurut. Kita berasumsi mereka mau kita kontrol. Tapi ada yang memang dia memang pada dasarnya dia langsung mengungkapkan, saya tidak mau diatur, kan ada tipenya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol. Kemudian pada kali ini, yaitu yang saya sampaikan adalah adanya motivasi atau makna disiplin, kemudian adanya kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, di sini di SMK Negeri 9 Samarinda sering kita dapat undangannya Bapak Ibu. Undangan makan-makan. Alhamdulillah selalu teman-teman kita berbagi. Kira-kira memenuhi apakah itu Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang kita penuhi dengan kita makan? Kampung Tengah, benar sekali Bapak Ibu, Kampung Tengah. Kalau sudah Kampung Tengah bergelora, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pusing, emosi kira-kira cepat naik atau enggak? Benar, cepat naik. Apalagi kalau sudah jam 11, jam 12, anak-anak kita berulah, apa yang terjadi? Wow, emosinya bukan. Jadi adanya kebutuhan Kampung Tengah. Oke, dilanjut. Selanjutnya kita juga di sini alhamdulillah SMK Negeri 9 selalu melakukan silaturahmi dengan Bapak Ibu yang pernah tugas. Kira-kira karena apa ini Bapak Ibu kebutuhannya? Karena adanya rasa cinta dan kasih sayang, pingin diterima. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, kemudian ada pemberian hadiah kepada murid yang berprestasi. Karena adanya apa kita memberikan ini? Adanya prestasi, kesuksesan. Baik, ini gambaran tentang 5 kebutuhan dasar. Kita lanjut. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Oke, apa sih kebutuhan dasar manusia? Adalah unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan fisik yang paling mendasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih kompleks. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke,
Banyak kadang kita temui anak-anak kita pada pagi hari datang, kemudian ogah-ogahan. Kita tanya, kamu sudah sarapan kan, nak? Apa yang mereka jawab? Belum. Benar ini terjadi ya Bapak Ibu ya? Belum. Oke. Kemudian kita minta mereka masuk ikut pembelajaran. Kira-kira masuk nggak? Tidak. Kenapa? Karena kebutuhan kampung tengahnya tidak terpenuhi. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ke depannya pada saat anak kita belum sarapan dan dia punya uang, mungkin kita bisa persilahkan dulu mereka sarapan. Kenapa? Karena mereka sudah belum terpenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Oke, lanjut Pak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kira-kira seperti ini. Anak-anak kadang berulah. Ada yang merasa kadang bisa menjadi sok penguasa. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka mencari perhatian. Ini merupakan masih kebutuhan dasar. Di rumah mungkin tidak didapatkan. Datang ke sekolah. Datang ke sekolah, ngomel lagi gurunya. Bla 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 bla. Sudah di rumah merasa tidak aman. Di sekolah pun membosankan, dapat omelan lagi. Padahal mereka berulah karena minta kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini terjadi ya Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin di sini kita mulai memahami yaitu tadi ada 5 konsep kebutuhan dasar. Oke, silakan. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini kebutuhan yang berhubungan atas kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini mungkin kita bisa lihat ya Bapak Ibu, kalau anak kita seperti tadi ada yang menari kemudian dia menang, berarti dia kompeten. Dia bisa masuk kualifikasi bahwa dia bisa. Kemudian kekuatan untuk mencapai sesuatu dia mampu, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Di situ ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baik diri kita maupun anak kita sama. Tetap ingin. Di sini ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi Bapak Ibu silahkan berikan apresiasi pada murid kita. Dengan kata-kata yang baik itu sudah menunjukkan apresiasi. Yang berhasil maupun yang tidak berhasil, berikan kata-kata apresiasi. Seperti itu. Karena jangankan di diri anak, di diri kita juga begitu. Mohon maaf, di rumah suami sudah kita capek ngepel, masak, datang-datang main HP, habis itu ditanya sudah makan ya, sudah di luar. Wah, apa rasanya kita sudah setengah hari kita di dapur, tidak dimasak lagi. Jadi itu sama ya. Bapak-bapak gimana bapak-bapak? Iya. Oke, jadi penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di diri anak pun sama ya Bapak Ibu, apa yang di mereka itu juga yang harusnya kita rasakan seperti itu. Oke. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini mereka menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba,
tidak terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Benar yang terjadi pada anak-anak usia itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Contoh ya. Pada saat jam pelajaran, mohon maaf, mungkin mereka bosan nih dengan materi yang disampaikan guru yang monoton. Mereka bisa berulang enggak? Berulang. Misalnya izin ke toilet, berapa lama? Benar. Ada yang ke kantin. Kenapa itu terjadi? Jangan marahin anaknya dulu. Satu tadi bisa karena ingin mencukupi kebutuhan kampung tengah. Yang kedua karena ingin bebas. Karena apa? Mereka ingin bergerak. Karena usia-usia sekarang ini kan nggak bisa diam anteng. Mereka ingin bergerak, ingin ke sana, kemari, ya, seperti itu. Karena dia ingin mencukupi 5 kebutuhan dasar. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini senang bermain, tertawa. Kalau mereka sudah berkumpul, ngobrol, tertawa, terbahak-bahak. Yang ceweknya sama, yang cowoknya sama, karena kebutuhan akan kesenangan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu kita mau tahu kira-kira Bapak Ibu tipenya apa nih kebutuhan dasarnya. Oke. Apakah kesenangan, kebebasan, atau apa? Jadi ini ya Bapak Ibu pertanyaannya. Nomor 1 sampai 10 itu adalah tentang cinta kasih, kemudian kebutuhan dasar. Ya, di mana skornya itu apabila tidak benar itu nilainya 1. Apabila kadang-kadang nilainya 3, apabila sangat benar nilainya 5. Silakan. Yang pertama, saya senang berteman. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya, saya senang berteman. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu merasa tidak benar nilainya 1. Kalau merasa benar 5 nilainya Bapak Ibu. Yang nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Benar atau enggak? Oke Bapak Ibu, itu kan ada pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu itu cocoknya di mana angkanya? Ya, antara angka 1 ataukah 3 atau 5. Jadi kalau misalnya saya sedang berteman, 5, berarti saya tulis nomor 1 5. Poin saya. Oke, nomor 3, saya suka mengobrol lewat telepon. Siapakah saya? Oke, saya suka mengobrol lewat telepon. 135 ya. Kalau 5 sudah apa? Oke, sudah. Nomor 4, saya suka bekerja dengan orang lain. Oke. Kalau 1 itu Bu tidak benar, berarti tidak cocok dengan kita. Kalau kadang-kadang nilainya 3. Kalau sangat benar nilainya 5. Oke. Ya. Nomor 5, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Benar atau tidak? Oke. 6, saya ingin orang-orang menyukai saya. Bapak Ibu, 7, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. 8, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Pikir apa itu?
Oke, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting? Oke, 9. Saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dah selesai. 10. Saya senang bertemu orang-orang baru. Yang sudah selesai, tolong skorkan berapa nilainya. 20. Oke. Skor. Ya. Jadi Lanjut. nanti Bapak Ibu tuh kebutuhannya apa gitu. Lanjut. Oke. Lanjut Pak. Coba. Oke, 11. Belum, Pak. 10. Saya senang bertemu dengan orang baru. Oke. Sip, Bapak Ibu, ayo. Nomor 11. Saya tidak suka membuat kesalahan. 12. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Kita jadi objek eksperimen pertama kali. Orang lain. Saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Lebih suka melihat orang lain dulu yang membuat, baru dia mencoba. Pisahkan makanan. Oke, 13. Saya tidak suka perubahan. 14. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16. Penampilan saya sangat penting bagi saya. 17. Saya takut mencoba hal-hal baru. 18. Saya suka menjadi benar. 19. Saya suka menyelenggarakan aktivitas. Ya ada kegiatan lain. 20. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya ulang. Jika atau ini tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya tidak suka. Oke. Mungkin 2 itu aja dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira Enggak sesuai. Jika tidak suka sesuatu berjalan. Ntar kok belum Pak. ayo waktunya Bapak. 21. Oke, baik Bapak Ibu. Kita tadi mengerjakan nomor 1 sampai 20. Antara skor yang 10 soal pertama dengan skor 10 soal kedua, kira-kira nilainya tinggi yang mana? Yang pertama. Tinggi yang kedua. Berarti kita memiliki kebutuhan akan kekuasaan. Aku ketiga. Yang pertama. Yang pertama, memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Oke, nanti dicoba yang ketiga, 4, 5 ya Bapak Ibu. Jadi nanti melihat skornya pada nomor berapa saja kita tertingginya. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Bu, saya tanya nomor 1 sampai 10. Bisa tampil pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu, kita menyaksikan dulu video tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Silakan. Suaranya ada nggak? Ini saya nggak bisa connect ibu aja. Iya. Ada video bapak.
English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Sekarang sudah jam Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. Baik, ini Bapak Ibu posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadinya. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dan Baik Bapak Ibu, itu posisi penghukum. Nanti Bapak Ibu sudah bisa lihat bagaimana kata-kata yang dilontarkan seorang guru apabila dia sudah menghukum. Kira-kira galak atau enggak? Kemudian kata-kata yang dikeluarkan bisa terkontrol atau enggak kalau sudah marah? Lepas. Ya. Dan siswa yang menerima itu kira-kira tersakiti atau tidak? Tersakiti. Jadi pada saat kita marah atau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, maka itu sangat dirasakan sakit oleh murid kita. Dan si siswa tidak bisa mengungkapkan kenapa dia terlambat. Kenapa? Karena kita sudah mencerca terus. Tidak ada jeda nih, tidak ada ini terus. Ya Bapak Ibu. Oke, sekarang yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik. Pada saat posisi pembuat merasa bersalah, bagaimana sikap guru? Kata-katanya sedikit lembut, tetapi menusuk. Ya, jadi menusuk. Kemudian perasaan siswa, dia merasa semakin merasa bersalah. Ya, karena itu tadi, karena kata-kata gurunya sudah membuat dia tertusuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, pada saat kita di posisi teman, guru sudah mulai kata-katanya lembut, ya, tidak sedikit menusuk lagi, enggak, lembut banget, ya, karena merasa teman. Cuma kadang anak-anak kira-kira akan suka hanya dengan guru tertentu saja, ya. Guru itu loh, baik loh, karena begini-begini. Jadi dia hanya suka dengan beberapa guru saja. Karena ini tadi posisi teman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, pada saat kita di posisi pemantau, sudah jelas ya Bapak Ibu, kita memberitahu apa aturannya, kemudian apa konsekuensi, sehingga mereka harus bisa menerima hal tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah membuat kesalahan. Tetapi di sini siswa sudah berani ngomong, ya kan? Sudah berani jawab. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan, dia diberi pertanyaan. Kenapa?
kamu ini seperti itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu ini? Jadi dia sudah diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan kenapa mereka terlambat. Baik, selanjutnya posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, pada saat kita di posisi manajer, jadi ada rangkaian-rangkaian pertanyaan yang mengharuskan mereka menjawab, tetapi mereka sendiri yang menemukan solusinya. Seperti itu. Jadi itulah perbedaannya, di mana penghukum posisinya ya, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, teman, kemudian yang ketiga adalah manajer, yang kelima adalah manajer, yang keempat adalah pemantau. Sekarang saya juga mengkoreksi, kira-kira saya ini di posisi mana? Saya pernah sebagai penghukum, kemudian saya juga membuat rasa bersalah tidak pernah saya lakukan, ya Bapak Ibu ya. Kemudian di posisi teman saya juga pernah lakukan. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu tidak kita lakukan. Nah, tetapi untuk identitas yang berhasil itu adalah pada posisi memantau dan manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan dulu. Kita memberikan dulu mereka pertanyaan. Kemudian dari dalam diri mereka yang menemukan solusinya, bukan dari kita. Jadi kita memberikan pertanyaan itu secara runut dan kira-kira jawaban mereka apa, sehingga dari mereka lah terjadinya adanya solusi. Itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini tadi jadi ini ya Bapak Ibu ya, ini 5 posisi kontrol, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, tadi pada tayangan video tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, bagaimana posisi gurunya, bagaimana posisi siswanya.
bagaimana kata-katanya, bagaimana sikapnya. Oke. Kemudian kita masuk segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, pada tahun 2004 oleh Goldberg. Ya, di mana segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Baik Bapak Ibu, pada saat menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, sebenarnya ada kata-kata yang sudah bisa kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama, pada saat menstabilkan identitas, kita bisa berkata kepada anak kita atau kepada murid kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena kita mau mencairkan suasana dulu. Jangan kita langsung, kamu ini sudah membuat mereka nggak akan mau menjawab. Jadi seperti ini kita menstabilkan dulu, mencairkan suasana. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ini biasa kita ucapkan ya Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Kalau dia marah, kita nggak apa-apa bilang, kamu berhak nak marah, nggak apa-apa, wajar. Kamu emosi, wajar, ya. Saya seperti itu. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Jadi itu biasa kata-kata yang diucapkan pada saat kita menstabilkan identitas. Jangan dulu kita langsung beri dia rentetan pertanyaan yang banyak. Kita cairkan suasana dulu. Panggil dulu siswanya, bawa ke ruang tertentu, silakan dulu. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu jangan langsung marah-marah di depan orang banyak. Kenapa? Karena dia punya merasa harga diri. Itu. Apalagi siswa kita ini siswa besar. Kalau dia dimarahin di depan orang banyak, rasanya harga dirinya benar-benar biasa. Oke. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Kata-katanya biasanya ciri-cirinya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, artinya kamu bisa nak. Kamu misalnya dia mau mukul atau apa, ya emosi kan. Kamu itu bisa lebih buruk lagi nak melakukan hal ini, tapi kamu tidak melakukannya. Nah itu artinya kan kita sudah ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya Bu, saya dikata-katain Bu di WA, dimacam-macamin, di grup dibikin malu, bla bla bla. Ya, bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kita memvalidasi nih tindakan yang salah, memvalidasi supaya dia nanti akan, ya Bu saya tadi begini, Bu begini, Bu begini. Oke. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang bagaimana? Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kamu boleh mempertahankan sikap egomu itu boleh nggak apa-apa. Nah, tapi kamu lihat dulu, misalnya ya seperti itu. Jangan sampai nanti kamu bawa teman orang lain dari luar lagi begini-begini, apa? Kan seperti itu ya. Jadi itu adalah memvalidasi tindakan yang salah.
Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Kemudian nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, misalnya sudah bersepakat kita harus jujur loh nak ya, makanya di dalam kelas nih bertanggung jawab nak ya. Jadi tadi seperti tadi dia merugikan diri sendiri dan orang lain. Ternyata ada kesepakatan sudah, keyakinan kelas yang dibangun yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita lontarkan kata-kata itu balik ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita ingin loh kelas kita ini ramah siswanya, peduli dengan sesama. Itu kira-kira keyakinan apa yang dilanggar, kita sampaikan itu sehingga dia akan mencari tahu, oh iya ya tadi. Apalagi keyakinan kelas itu kita tempel sehingga kan dia pasti akan membaca, ingat tuh, oh saya harus bekerja sama, saya harus ini bla bla bla. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanya, pasti dia akan menjawab, nggak mungkin saya jadi preman, kan nggak mungkin. Pasti saya mau jadi orang yang berguna, saya mau nanti menjadi dokter. Ya nggak apa-apa nak, itu cita-cita kamu yang baik, tapi bagaimana caranya supaya kamu bisa ke sana. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, ini contoh kasus yang pertama. Mohon maaf. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Oke. Apa kabar hari ini, Rehan? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Rehan, Ibu ingin berbicara denganmu tentang tugas proyek IPAS yang kamu tidak kerjakan minggu kemarin. Maaf, Bu, saya lupa mengerjakannya. Ibu mengerti kamu lupa, tapi Ibu ingin tahu kenapa sampai kamu tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, Ibu ingin mengakui kamu telah melakukan kesalahan. Jadi tolong, kira-kira salah nggak perbuatanmu? Iya, Bu, saya akui bahwa saya salah. Oke, bagus. Sekarang coba ceritakan kepada Ibu apa yang membuatmu lupa mengerjakan tugas. Saya sibuk membantu orang tua saya di toko, Bu. Sibuk? Iya, nggak apa-apa. Itu hal yang wajar, namanya sebagai anak wajar membantu orang tua. Cuma satu sisi kamu punya kewajiban, yaitu sebagai seorang pelajar, ya nak ya? Iya, Bu. Oke. Ibu mengerti, tapi kamu harus tetap bertanggung jawab dengan tugasmu ya. Iya, Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin kamu meminta maaf kepada Ibu dan teman-temanmu di kelas karena kamu tidak mengerjakan tugas. Maaf, Bu, dan saya akan minta maaf juga kepada teman-teman. Bagus. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kamu bisa menebus kesalahanmu? Saya akan mengerjakan tugas yang terlewat dan mengumpulkan kembali kepada Ibu. Oke, baik. Nanti akan Ibu terima apapun yang sudah kamu kerjakan. Apa kamu yakin bisa menyelesaikannya? Iya, Bu, saya yakin. Oke, baik ya. Nah, langkah terakhir adalah kamu harus memperbaiki kesalahanmu dengan mengerjakan tugas yang terlewat.
Ibu harap kamu bisa belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulanginya. Iya Bu, saya akan belajar lebih rajin dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Ibu senang mendengarnya. Ibu percaya kamu bisa menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih ya Nak ya sudah datang menemui Ibu untuk kamu mengakui kesalahanmu bahwa dan kamu sudah menjelaskan kenapa kamu kemarin tidak mengerjakan tugas. Terima kasih, Ibu harap tidak terulang lagi Nak ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Kembali ke kelas Nak ya. Iya Bu. Baik Bapak Ibu, dari kasus yang saya angkat kemarin adalah siswa tidak mengerjakan tugas-tugas. Biasa terjadi di kita ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ada kadang memang satu sisi kemampuan anak kita segitu-gitunya saja. Yang pernah sering saya katakan pun, misalnya kita ada target 6 penilaian, ternyata yang dia mampu kerjakan itu misalnya 3 atau 4. Dilebihnya mungkin ada yang di bawah standar dari yang kita harapkan. Tetapi mungkin itu adalah kemampuan mereka. Ya. Kemudian kalau yang ada tidak mengerjakan tugas, baiknya memang kita panggil ya Bapak Ibu, kita panggil, kita dudukkan. Jangan sampai nanti pada saat di depan orang banyak, memang kadang satu kelas itu ya memang ada 5 atau berapa orang yang orangnya itu saja orangnya. Tetapi nanti alangkah baiknya kita panggil Bapak Ibu, dan kalau bisa secara tadi face to face, jangan di banyak orang. Kenapa? Mohon maaf, kadang satu sisi ada yang bisa menjadi bumbu penyedap. Bapak Ibu, bumbu penyedap. Jadi itu hati-hati ya Bapak Ibu. Kita posisinya tidak mau marah sebenarnya, tapi ada kanan kiri yang menjadi bumbu penyedap yang bikin tambah sedap. Kita terprovokasi. Awalnya kita tidak mau marah, tapi karena ada kanan kiri yang membuat meledak-ledak, kita emosi. Oh iya, tak mau tambah. Kan bingung anak ini, dia mau ngikut yang mana? Benar ya Bapak Ibu? Jadi usahakan kita tetap fokus, kita tetap netral. Jangan sampai kita menjas siswa terlebih dahulu sebelum tahu apa penyebabnya. Contoh, mungkin kita terlalu banyak memberikan tugas-tugas kepada siswa kita. Jadi bingung jadinya. Mohon maaf, kalau anak yang berkebutuhan khusus, dia tidak bisa menyerap semua memori yang diberikan gurunya. Dia hanya bisa nyerap misalnya full 100, dia mungkin hanya bisa nyerap 25%. Apa yang kita sampaikan, kita sudah ngomong berbuih-buih, dia baru dengan santainya nanti dia bisa seperti ini. Tadi apa aja ya Bu? Kita sudah ngomong 1 sampai 100. Anak-anak itu baru nyerapnya 25%. Kenapa? Karena dia bingung. Saya ini dengarkan guru ini yang mana dulu ya? Jadi usahakan Bapak Ibu langkah demi langkah. Kenapa? Karena kemampuan setiap manusia itu berbeda-beda. Kecepatan manusia dalam menerima segala sesuatu itu berbeda-beda. Jadi dia Bapak Ibu yang mungkin sekarang kita bisa tolerir. Artinya jangan kita dulu menjas siswa kita. Kenapa? Karena itu tadi, kemampuan siswa kita bervariasi. Jangankan siswa kita, anak kita pun, saya punya anak 3, beda-beda. Satunya cepat, satunya harus menunggu instruksi, satunya santai. Iya,
Jadi itu sama-sama, mohon maaf, satu ayah, satu bapak, mohon maaf, satu ayah, satu ibu. Itu beda-beda karakternya. Nah, itu jadi itu ya Bapak Ibu ya. Siswa kita itu anak orang juga, sama seperti kita ya. Baik. Jadi itu segitiga restitusi. Pertama tadi apa ya Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebaiknya dibuat pertama kali saat kita mengajar. Kenapa? Kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak kita. Boleh tampilkan tayangan yang bagaimana atau yang jelek lah, bahasanya seperti itu, sehingga kita bisa menumbuhkan dari diri siswa, saya maunya begini loh Bu, saya maunya begini loh Bu. Kemarin pada saat saya membuat keyakinan kelas ini, saya tayangkan 5 posisi kontrol, yaitu tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Mereka mau harus sabar Bu, harus sikapnya ramah Bu, seperti itu ya, harus bekerja sama Bu. Nah, dia mengungkapkan apa yang dia mau, nilai-nilai kebajikan apa yang dia mau. Berarti itu akan kita terapkan dalam kelas, dalam lingkungan sekolah. Oke. Setelah itu ya, itu tayangan 1, 2, 3 itu saya tampilkan seperti itu. Selanjutnya, nah, yang keempat, saya membagi kertas kuning itu kepada anak-anak. Nilai kebajikan apa yang mau dia maui, seperti itu ya. Masing-masing setiap kelas, setiap siswa yang ada di dalam kelas itu harus menuliskan mereka mau apa. Setelah itu mereka tempel itu di gambar ketiga, itu kertas-kertas yang mereka sudah tulis, nilai kebajikan yang mereka mauin. Oke. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, setelah itu kita dapatkan, kita putuskan keyakinan kelas yang pertama, datang tepat waktu. Setelah mereka mau apa, diputuskanlah keyakinan kelas. Harus mengerjakan tugas, seperti itu. Yang ketiga, harus mau peduli dengan sesama, seperti itu ya Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 10, 15, kebanyakan mereka menghafal. Mungkin cukup 5 sampai 6, supaya mereka mengingatnya itu jelas gitu. Kita tempel, ini harus kita tempel keyakinan kelas ini. Setelah itu yang kanan adalah tanda tangan kesepakatan. Semua siswa harus tanda tangan. Jadi inilah yang kita buat secara bersama. Berarti harus kita apa? Patuhi, jalankan, lakukan. Kenapa? Karena sudah kita bikin secara bersama-sama. Sehingga pada saat temannya ada membuat kesalahan, temannya yang lain akan mengingatkan, kita loh sudah begini, kenapa kamu begitu, kenapa begitu, kenapa begitu. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini adalah teori dan praktek yang kita lakukan. Mudah-mudahan memang berat awalnya Bapak Ibu, tidak seperti membalik sebuah telapak tangan, main sulap, sulapin. Tetapi bismillah, pelan-pelan kita coba. Seperti itu. Kemudian budaya positif, mungkin memang benar kita harus menerima tamu. Yang menerima tamu artinya salam-salaman itu memang luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa kalau misalnya anak-anak itu bersalaman.
Kenapa? Karena kita sebagai guru pasti akan mengucapkan kata yang positif. Ya, semangat nggak ya? Hati-hati. Kadang, mohon maaf, mungkin video-video yang SD dipilih gambar. Dia mau salaman, mau tos, mau dipeluk. Apa? Itu membangun semangat pertama kali dia masuk sekolah. Seperti itu. Jadi karena sekarang ini memang terjadi pergeseran karakter yang luar biasa, kita harus membangunnya kembali, yaitu membangun budaya yang positif. Oke. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada penyampaian kami tentang diseminasi praktek baik budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 10 Kota Samarinda, alhamdulillah sudah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, bukan kami sok-sokan, bukan kami sok tahu, tetapi kami mencoba berbagi. Apa yang kami dapat ingin kami juga bagi kepada Bapak Ibu semua. Kalau di sekolah hanya 1, 2, 3, 4 dan jumlah guru atau tata usaha di sini ada 60, kalau tidak bergerak semua, maka juga tidak akan terbangun budaya positif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah sampai sore, waktunya kurang lebih hampir 3 jam dilaksanakan kegiatan diseminasi ini. Harapan kami nanti ke depannya ini menjadi acuan kita untuk mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi tujuan kami di sini bukan untuk memberikan pembelajaran, tetapi berbagi informasi hasil daripada pelatihan kami menjadi calon guru penggerak angkatan 10 Kota Samarinda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara pada hari ini, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup acara ini. Dan khususnya kami pribadi, saya dan Bu Mira mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini terdapat hilaf dan salah atau kekurangan dalam penyampaiannya. Itulah manusia, itulah saya pribadi yang tidak sempurna, sehingga di kemudian hari kita coba untuk memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.